lari sama anak Indorunners. Kalau di sini juga ada biasanya kadang-kadang ikutan sama anak UI Runners. UI Runners ya. UI Runners. Ada Sam juga Pak, tahu kan Samuel, anak teknik mesin juga 2000 berapa aja? 12. 2010 ya? Iya. Kadang-kadang mesin juga. Di sini ada yang kalah juga, nggak ada ya? Karena jarang banget anak teknik mesin. Sedikit gambaran. Saya mulai rutin, benar-benar rutin lari waktu itu setahun yang lalu. Saat itu berat saya sekitar 78. Sekarang berat saya jadi sekitar 67. Lumayan ya. 10-11 kilo. Iya, bukan karena melakukan pelarian ya, tapi emang suka. Nah ini universitas atau institusi atau perusahaan yang pernah mengundang saya. Nanti di sini ada tambahan satu makanan biru. Belum ada ya. Oh, ini warnanya kok aneh. Dan alhamdulillah saya pernah masuk ke berbagai macam media, termasuk peran lokal, tim nasional dan lain sebagainya. Jadi lumayan banget bisa sedikit eksis. Nah, di sini tadi keren banget ya. Saya tanya siapa yang mau jadi pengusaha, hampir semuanya ini. Hampir semuanya akan. Di sini saya mau tanya lagi siapa yang mau sukses. Kalau misalkan nggak angkat tangan mau sukses ini keterlaluan dan ini banget. Oke, thank you. Nah, orang biasanya kalau melihat orang sukses itu cenderung melihat hasilnya. Wah gila, dia jadi pengusaha muda nih. Oh, udah punya penghasilan yang bagus, segala macam, udah bisa dibilang sukses. Nah itu seringkali melihat hasilnya doang. Padahal dalam kenyataan sukses itu diraih dengan susah payah atau dengan harus melewati tantangan, harus melewati penolakan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang entrepreneur. Ada tiga hal utama yang bisa menyebabkan atau bisa membuat orang bisa menjadi seorang entrepreneur. Ini dari hasil pengalaman saya. Jadi yang pertama itu passion, yang kedua itu pressure, yang ketiga itu pleasure. Jadi yang pertama itu passion, tahu passion ya? Hasrat atau keinginan. Atau misalkan kalian punya passion di bidang olahraga. Misalkan teman saya Hanif angkatan 2008 juga, dia punya distro sepak bola, khusus untuk futsal dan sepak bola. Sekarang alhamdulillah Pak baru buka cabang yang kedua di Jakarta dua-duanya. Jakarta. Jadi itu angkatan 2008, dia passionnya bola banget. Pokoknya dia dari dulu suka bola banget dan dari kuliah suka jual jersey bola. Nah akhirnya setelah dia lulus punya kesempatan untuk bisa membuka distro pertama dia, itu berdasarkan passion dia yang diikuti, benar-benar pokoknya pengen sukses di bidang yang disukai, yaitu sepak bola. Nah yang kedua adalah pressure, tekanan, atau kalau misalkan kita lebih menyebutnya apa ya, kepepet. Jadi banyak banget orang yang jadi pengusaha gara-gara kepepet karena keadaan ekonomi keluarga, kepepet karena kondisi ekonomi segala macam. Oke. Jadi contoh sederhananya adalah kenapa akhirnya banyak pedagang yang dari saudara kita yang beretnik Tionghoa. Ada yang tahu? Dagang dari etnis Tionghoa. Iya. Kenapa Pak? Jadi itu karena zaman dulu tahun 98 dan pokoknya pada masa-masa sulit di etnis Tionghoa itu mereka nggak boleh masuk pemerintahan, mereka nggak boleh masuk pemerintahan, nggak boleh kan Pak? Nggak boleh masuk pemerintahan. Iya itu susah. Nggak ada makanya baru sekarang ya Pak ya. Nah itu karena kepepet. Jadi satu-satunya jalan yang mereka bisa lakukan adalah jualan, dagang, menjadi pengusaha. Dari mulai dari kecil-kecilan atau misalnya dari ada yang memang sudah punya
modal besar dan sebagainya. Nah itu karena kepepet. Satu bulan kemarin saya sempat ngisi juga bareng Pak sama Aninata. Ya. Di sini udah ada yang kenal Aninata? Udah pernah tahu ceritanya juga? Orang Cirebon. Kebetulan orang Cirebon juga, kebetulan satu desa juga, kebetulan satu SD juga. Kebetulan banget. Satu desa ya. Satu desa. Jadi banyak banget pengusaha-pengusaha yang datang karena kepepet. Kenapa bisa sih kepepet? Kenapa bisa kepepet membuat menjadi seorang jadi pengusaha? Saya kasih gambaran sedikit. Kalau misalkan kalian disuruh nyebrang ke gedung,